pendapat kapan Kak Zalfa tentang nikah muda itu gimana sih? Nikah muda. Jadi nggak mungkin bawa cewek ini kan misalnya tiba-tiba Shoki, Ustad Ustad siapa nih kawan, aduh langsung kalian udah nikah, dia udah nikah, aduh Ki aku kapan ya, Ki kapan itu, jadi antusias karena terpacu lihat kawan, nggak kayak Makanya gitu ada men. itu yang kayak bilang tadi, Nah, itu. timing orang tuh beda-beda, jadi jangan kita mengambil keputusan tuh karena orang-orang Pendapat kapan Kak Zalfa tentang nikah muda itu gimana sih? nikah muda. Nikah muda nggak masalah. Yang penting kan sebelum nikah tuh kan kita harus mengenal lebih dalam gitu kan. Nah, kan kalau udah nikah tuh nggak bisa seenaknya putus gitu. So ya mental juga dipersiapkan dengan matang. Oh ya bentar sebelum kesana Mi, karena belum menjawab pertanyaan Kak apa tadi. Ini kok ceritanya agak ini ya, agak panjang. Jadi kayak mana kami kok suka sama orang sekarang kan? Pasti kami berkomunikasi dan kami deketin. Cuman sama kayak tadi, kalau bahasa kasarnya nih, kok misalnya bisa aku bahasain tebar jala, metode tebar jala. Jadi ini bagus kayaknya, tanam saham. Nah, berarti yang kira-kira nanti mau dideketin sama dia nggak tahu ya sistem dia tuh kayak mana. Enggak, ya udahlah, nggak apa kan. Jadi misalnya nih Namanya cowok tuh kan memilih bebas bukan kan? berarti udah ini udah dekat satu, rupanya ada dekat 1, 2, 3, 4, 5 yang lain tuh baru. Ya, kecuali Anda berpacaran, Anda jangan boleh kayak itu. Itu mengkhianati sebuah hubungan menurut kami, ya kan? Jadi kalau ada yang bagus menurut kami, ya kami deketin. Tebar jalanya tuh nggak bahaya sih, cuman dalam artian keker aja, nggak keker halus kayak itu. Ya cuman komunikasi biasa, kita jaga ritmenya. Itulah kekurangan kok tebar jala tuh kayak itu. Misalnya nanti ujung-ujung mungkin dia sama yang lain. Ya itu ibaratnya kita kan pantau nih, beberapa pantau gitu kan. Untuk nantinya kita pilih di waktu yang tepat ketika kita siap. Ibaratnya kami udah siap nikah nih, ngomongin sama dia gitu. Tapi selama ini kan biar nggak kobong kali rasanya, kan dikatain lo jaga komunikasi lah. Cuman kekurangannya tuh dia bisa sama orang lain, dia bisa apa ya, memang nggak mau ngikat, ngapain? Karena banyak orang yang sakit hati juga pacaran lama-lama terus nggak jadi gitu kan. Jadi menurut kami pasang itu, dan kami nggak siap pacaran sekarang karena walaupun dulu niat waktu tamat pesantren pacaran, setelah proses yang kami alami kami nggak niat untuk pacaran sekarang. Karena apa ya, pertama nggak ada uang jajan. Menurut kami nggak mungkin rasanya bawa cewek itu dengan uang yang dikasih sama orang tua, kayak itulah ibaratnya. Kayak mana menurut apa kayak mana? Apa ya, misalnya jalan kayak gitu kan oke lah, misalnya belum ada penghasilan sendiri. Ada salahnya misalnya kan kunci hubungan itu adalah kompromi, komunikasi ya. Komunikasikan aja, misalnya kita nih kan masih dari duit orang tua, jadi bisa juga bayar sendiri gitu. Karena kan ya misalkan ada ulang tahun kan nggak mesti kado yang gimana, karena itu sebenarnya ya budaya gitu. Ulang tahun apalagi misalnya pasangan harus kali kasih surprise atau apa, kan nggak mesti gitu. Iya sih. Iya dan juga. Apa ya, misalkan emang kalau nggak sama nggak usah maksa, ngomong aja. Ya nggak tahu, rasanya kok kami tuh kurang nyaman aja untuk menjalin hubungan dan kita keluarkan uang bisa secara berkala ke dia, tapi bukan usaha kita gitu. Kayak nggak tahu, bagi kami aneh aja. Tapi banyak orang kayak itu, anak muda, nggak bisa kita salahin. Terus kita background kampus juga beda nih. Kak Zalfa di Unsia, kami di UIN Aniri yang relatifnya mungkin ya banyak Islami, cuman mungkin ada yang agak-agak fake, kita nggak tahu. Iya. Nggak tahu karena waktu aku masuk ke UIN itu lagi heboh nikah muda, tau nggak sih? Nata Reza dengan Wardah, terus Taki Malik sempat nikah terus cerai, terus
yang bikin orang baper terus karena kan jadi banyak itu, orang gimana ya, anak-anak zaman sekarang kan liatnya fantasi yang indah-indah aja gitu. Karena kan kayak dalam hubungan juga misalkan apa yang dilihat keromantisannya atau apa, padahal di balik itu kan banyak juga misalkan apa up and down-nya, masalah-masalahnya, itulah misal proses orang tuh itulah dia misal nggak mau lihat proses yang sakit-sakit itu. Saya kan kayak seminar nikah muda ini kan yang orang kan melihatnya dari keromantisannya. Ya betul. Makanya saya tidak setuju ya seminar kayak gini lah. Otomatis orang yang ikut tuh, menurut aku lah, opini aku, cuma mau dibaper-baperin ya gitu. Mungkin ada yang serius yang mau cari ilmunya, tapi kan ada juga sedikit lah. Seminar apa persiapan pernikahan itu yang itu mungkin ya itu yang harus diikutin gitu. Yang kayak gitu karena misalkan nih kita lihat oke lah yang buat seminar tuh pasti ada bilang nggak manis-manisnya aja yang dikasih tahu. Dan menurut kami masalah rumah tangga, masalah pasangan tuh nggak akan sama, akan selalu berbeda. Misal misal kita ikut seminar pernikahan, kita ambil pelajarannya gitu, tapi balik lagi masalah rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain tuh akan selalu berbeda, dan formulanya tuh ya pasangan itu sendiri yang akan tahu gitu. Jadi nikah di rumah tangga itu berumur ya maksudnya ya gitu kayak gitulah dia. Maksudnya kita nggak bisa, jangan cepat terdoktrin dengan keuuan pasangan-pasangan muda sekarang, karena kan kita nggak tahu gitu ya, mereka mungkin udah siap dari segi apa, misalnya mereka udah yakin gitu, dan kita paling tahu lah, misal ukuran kesiapan kita tuh, hati kecil kita tuh kita tahu sebenarnya kita tuh udah siap apa belum. Jadi jangan kayak mengejar status tuh untuk karena ditanyain orang, karena mentang-mentang orang tua tanya udah ada calon, misal kapan nih mau nikah gini. Maksudnya jangan karena itu gitu, karena nikah tuh kan nggak main-main. Tingkat pacaran lama aja juga nggak menjamin gitu ya. Nah jadi harus pertimbangkan dengan sangat-sangat matang juga. Makanya tergantung pilihan dan kesiapan orang juga. Misalnya ada juga contoh misalnya nikah muda langgeng, ada nikah muda yang langsung hancur, ada juga misalnya Taki Malik gitu. Kan ini tokoh kita sebut aja lah. Masalahnya juga di share kok, cuman kayak gitu aja gitu. Jadi dan itu salah satu contoh misalnya. Kita nggak pernah tahu ya kebenarannya kayak mana. Ya yang penting gitulah. Mungkin menunjukkan bahwa muda itu ya bukan karena kok mau nggak, aku mau, yuk, nggak gitu, tapi ya siap, oke, apapun yang terjadi kita sama-sama ya, oke. Nah, lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kisah Taki Malik kan salah satu contoh, misalnya anak muda tuh yang mungkin belum bilang nggak mujar, belum siap sih, mungkin ada masalah yang nggak bisa mereka salah satu gitu. Mencontohkan bahwa anak muda tuh ada loh yang tidak siap gitu, nggak bilang semua, tapi ya masing-masing orang gitu kan. Terus dari itu waktu ini 2017 nih di UIN sempat rame, ini agak menarik sih, rame salah cewek Islami jelek besar, terus ada juga yang bercadar gitu. Di Indonesia kapan melihat itu banyak juga nggak? Ya banyak juga misalnya jadi banyak nggak, jadi melihat itu kayak sebuah kok ada yang baru nih gitu. Terasa nggak di Indonesia? Terasa sih, dan kami juga nggak yang nggak suka gitu, tapi ada beberapa contoh barang si dia ini berubahnya aneh gitu. Aneh ya, maksudnya enggak, mungkin kawan nggak apa berubahnya aneh itu maksudnya dia berubah karena pakai cadar atau apa, atau si kawan lah, si cowok ini dia berubah terus kayak makin alim, kelihatannya makin alim,
Terus di Bali itu kayak apa ya, suka deketin cewek juga gitu secara nggak langsung, kayak mengajak-ngajak anak orang nikah gitu. Dan kami yang kurang respeknya gitu sih orang, kita nggak tahu ya hati orang kayak mana. Cuman yang bahkan ada juga nih kisah kawan-kawan kami, si cewek ini dia cantik lah kan, dia kayak mau menutup auratnya gitu. Dia bukan domisili, kuliahnya di Bandung kan. Dia mau niat nutup auratnya, dah dia bercadar. Semakin dia bercadar, banyak cowok-cowok tuh yang mau nikahin dia. Jadi berlomba-lomba mau nikahin dia, banyak kali yang deketin. Dan dia sampai lepas sadar tuh. Wah. Untuk kebaikan dia. Oke, ya. Dan semenjak dia lepas tuh, ya udah cowok-cowok tuh nggak terlalu ini lagi sama dia. Jadi itulah kita gimana ya? Tapi Kakak tahu si kawannya niatnya bagus, menghijrah tuh. Makanya kadang orang tuh kita tuh jangan cepat menilai seseorang dari covernya gitu kan. Iya, karena kita nggak pernah tahu gitu. Nggak tahu di UIN kan lumayan rame waktu itu kan. Maksudnya itu kewajiban, misalnya dia di step itu mau menutup aurat, tapi jangan lupa juga misalnya nggak memilih jalan pacaran, tapi misalkan kayak ta'aruf tuh kan juga ada proses pengenalannya gitu kan. Jadi agama itu harus dilihat, tapi juga jangan lupain poin-poin yang kayak bisa diajak ngomong nggak, atau dia orangnya ada terlalu overprotective kah gitu. Misalkan dia kalau ada nggak suka sama sesuatu itu kayak mana, misal jangan langsung menutup mata ketika melihat dia agamanya udah bagus, aku udah ngefans sama dia, suka sama dia gitu. Karena kalau misalkan udah berumah tangga itu, kalau ada masalah-masalah itu kan diselesaikannya tuh dengan cara dikomunikasikan, dengan cara ngomong. Dan kalau misalnya diajak ngomong tuh nggak nyambung, kayak mana untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan gitu. Itulah menarik juga tadi tentang misalnya nggak usah judge orang dipakai ya, karena di UIN pun ada yang ada yang deketin cewek dengan Islami, ada kisahnya dia deketin cewek, dia VN ngaji dan cewek mau gitu, dan banyak terus bermasalahnya. Jangan cepat jatuh hati. Ada cowoknya itu dan cewek ini, tapi kami nggak tahu lah, tapi ini nggak ngejudge secara umum, tapi mungkin aku kenal nih misalnya cewek yang bernikah ya kan, terlihat emang pendiam, tapi kalau kenal sama dia mereka ini beberapa orang yang kami kenal aja nih ya, sebenarnya mereka suka nge-share diri mereka, nggak kelihatan, tapi nggak tahu, mungkin itu karena orang yang agak pendiam dia jadi nge-share barbar diri dia di media sosial, nggak tahu tuh. Tapi hal kayak itu yang kami lihat, dan yang bagus ada juga betul menjaga, jadi nggak serta merta. Jadi kadang-kadang ada stigma lain yaitu kami, karena ada kayak gitu ya, karena yang kami kenal itu jadi ada yang tertutup nih, tapi kok di media sosial di share agak barbar yang lain, kayak hal-hal nggak sesuai juga gitu. Kadang-kadang bangga sama kebatatannya dan berkumpul dengan yang kayak gitu. Jadi hal-hal gilanya jadi sama sekali kita nggak bisa lihat orang di covernya. Dan yang biasa pun kita tahu dia tulus sekali, bisa jadi orang yang pakaiannya biasa tapi kemanusiaannya bagus ya itu kan. Rupanya dia menjaga sholat, kok kita nggak tahu tapi pakaiannya biasa aja. Jadi betul kali. Karena sekarang kan anak-anak muda sekarang cepat terlihat cover luar itu, cepat menilai itu. Iya, dan cepat dibutakan ya itu. Kan kita misalkan suka tahu pengen serius dengan orang, apalagi pengen bisa nikahin tuh nggak bisa
tentang perasaan aja, harus logika juga gitu. Nggak bisa 100% feeling gitu ya. Ya feeling boleh dipakai, misalnya kata hati itu juga salah satu apa ya, saya itu dikasih tahu lah sinyal-sinyal tuh juga kita pasti bisa ngerasain, apalagi cewek kan saat perasaannya itu kuat istilahnya kan. Berarti Kak Zalfa ini agak Kak apa di sekarang sama dia udah 4 tahunan Lebih lah, sampai 5 lebih tahun ya 5 lebih. 5 lebih, oke, 5 tahun kan, nggak sampai 6 kan? Belum. 5 tahun lebih. Udah ngapain aja? Ngapain aja misalnya. Nggak, misalnya pacarannya kayak mana kalian? Oh, pacarannya. Apa yang kalian lakukan? Ya biasa aja kayak pasangan pada umumnya. Kami kan nggak ada pengalaman. Share lah. Apanya nih dari sisi Ya kalian apanya? jalan ngomong-ngomong, makan. Jadi ini nggak ada pernah merasa ketika misalnya kalian keluar hal-hal negatif terjadi, nggak ada? nggak pernah sama sekali. sumpah nggak pernah. Jadi ini pernah ada kawan aku tanya, oh udah masih pacaran ya sama ini? Udah berapa lama? Udah nih sekian tahun. Pernah ciuman? Tanya gitu. Oke. Nggak pernah lah. Bilang kan, bohong nggak percaya lah. Nggak mungkin emang enggak. Aku bilang enggak, dan dia nggak percaya sama aku. Nggak percaya emang. Jadi kan berarti selama itu tapi nggak ngapa-ngapain kayak apa nih ya, nanti ngomong apa gitu ya. Ya paham sih. Dia nggak percaya karena kan itulah, misal kita pacaran tuh kan ada 2 gitu kan, misal ada yang toksik, ada yang enggak. Jadi kan kalau gimana cara bilangnya, oke lah, misal pacaran tuh emang dilarang gitu kan. Cuman kan misalkan pacarannya itu bisa dijaga terus untuk apa ya, proses pendewasaan sama-sama, dan nggak cuman tentang nafsu gitu kan. Nah itu juga apa ya, ada sisi plusnya juga gitu. Karena cara bilangnya, misalnya itu kan pilihan orang juga sih, misalnya dia mau kayak mana. Cuman kok kami alhamdulillahnya nggak pernah yang sampai aneh-aneh gitu, nggak ada. Karena juga kan lingkungan kawan-kawan SMA kami itu kan anak-anak mosa juga, jadi mereka juga gimana ya, kami itu sebatat-batatnya saya cowok tetap masih menjaga, menghormati perempuan gitu. Oke, keren. Ya betul. Orangnya batat sendiri aja. Dan Anda viewers wanita nih, sebenarnya kami kok mau pacaran tuh mudah sebenarnya. Ya, you tahu you ganteng kan? Ya mungkin karena muka terbantu gitu kan. Kita apalah tunjukin something, mudah tersima itu cewek ada. Kalau kami memilih untuk pacaran bisa aja. Dan gini untuk memahami ini ya. Dan kami di keluarga tuh di keluarga tuh hal ya mungkin sama di keluarga di kota Banda Aceh hampir kayak gini semua. Jadi pacaran tuh diterima sama keluarga. Mungkin ada sebagian daerah yang sangat tabu gitu kan, sangat agamis daerahnya. Ya gitulah di Banda Aceh ini. Ya misalnya kita punya pacaran, kita bilang sama keluarga besar kan diterima. Bahkan sepupu kami yang nikah tuh ya sebelum nikah pacaran lu kan, semua sepupu kita. Ada juga ditanya-tanyain gitu. Iya kan? Ada pacar belum atau apa kan? Misalnya keluarga besar kami tuh menerima, misalnya pacaran tuh ya biasa aja. Lagian sepupu kami juga ini kayak siapa tuh kan pacaran dulu, kayak Bang Gam, Kak Adis, Bang Kemal, siapa, Bang Akbar, semua yang nikah tuh kan pacaran loh kan pasti ya. Jadi jadi mungkin dia misalkan ini kita sebagai manusia juga pandai-pandai cari apa ya, circle pertemanan yang baik gitu. Itu kan berpengaruh pada ke kita juga. Gimana cara pandangan hidup, gimana cara kita memandang suatu hubungan, kita harus berbuat apa.
dan macam-macam sebagainya tuh. Jadi itu kalau misalnya kan itu misalkan pacarannya ada yang toksik atau apa tuh juga salah satu dari pengaruh lingkungan atau pengen ikut-ikutan, dan ada juga orang yang udah terjebak di hubungan yang kayak itu tuh dia ada susah keluar. Jadi ya lebih baik jaga diri dari sekarang sih, jangan terpesona oleh cover depan baik-baiknya cowok atau cewek gitu. Karena apa ya, karena yang paling penting tuh kan dalam hubungan tuh bahagia sama-sama gitu kan. Dan juga misalkan kalian tuh bisa ada dalam satu hubungan gitu kan, apa ya, jangan banyak nuntut sih, dia harus jujur, terbuka, jangan mau dengar selalu yang manis-manisnya aja, atau cepat melihat hubungan orang lain tuh misalnya, kok dia gini-gini ya, kok aku enggak. Misalnya jangan melihat role modelnya tuh dari pasangan yang lain, karena kan setiap pasangan tuh kita berbeda-beda gitu kan. Jadi oke lah misalnya ikut seminar nikah muda atau pengen bermimpi, pengen gini, itu jangan jadi patokan sih. Itu ambil aja pelajarannya, misalnya dia berusahanya kayak mana, misalnya membangun rumah tangga itu menjadi seseorang yang sukses. Dan dari hubungannya itu ya balik lagi ke pasangan sendiri gitu, dan gimana cara membangun itu ya, jangan banyak kali ekspektasi sih ke orang, karena seringkali kita tuh sebenarnya kecewa dengan ekspektasi kita sendiri gitu. Iya sih, betul. Jadi betul tadi menggunakan logika untuk kalian mungkin dalam yang berada dalam hubungan toksik, ya rasa-rasa yang nggak membangun kalian ya, nggak nyaman, ya udah tinggalin aja gitu. Move on tuh soal waktu. Karena gini, misal kita bilang ya udah tinggalin aja. Kalian yang bisa terjebak dalam toxic relationship ini sekarang tuh nggak akan mendengar, kecuali kalau kalian lagi ada masalahnya gitu kan. Jadi kan sering ya udah, kalau udah dibutakan oleh cinta tuh udah susah gitu. Yes. Dan kadang-kadang kami merasa beruntung dikit gitu, walaupun Aceh ini Uin bilang mayoritasnya orang jomblo ya, yang pacaran alay gitu, nggak semua loh ya, tapi apa bilang Uin apa tadi bilang Uinnya ya, pokoknya walaupun nggak semua, tapi kami merasa beruntung karena I don't do that gitu. Kami nggak ngelakuin itu, dan kami merasa bebas, nggak pernah gitu sakit hati karena ya dikit-dikit ada lah. Tapi itulah, kalau move on tuh nggak ada resep sih. Untuk move on nggak ada resep kan? Menurut aku move on tuh cuman ikhlas. Menurut kami ya, move on itu, cara move on itu ya ikhlaskan gitu. Karena semakin mencoba lupain, mau lari dari perasaan itu tuh nggak bisa, semakin kita teringat terus. Jadi salah satu caranya bisa baru putus, bisa ngomong aja langsung ke si yang bersangkutan, misalnya nih aku gini sebenarnya aku belum lupain kok, apa segala macam, yang mau bilang misalnya terbuka aja, misalnya kan itulah juga, misalnya cewek kan sering gengsi, misalnya ada hubungan bilang, aku kangen kali sama dia, aku berharap lah dia telepon aku, nanti udah marah sendiri misalnya nggak ditelepon. Jadi kita sebagai cewek itu jangan gengsian juga, kasih tahu misalnya kita marah, kita nggak suka, kita kangen, terus mau bilang ya. Untuk kalian dalam hubungan tuh kalau ada apa tuh bagusnya jangan ngarep-ngarep, terbuka sama kalian, diomongin. Karena kami terakhir yang main serius tuh nggak diomongin ya udah nggak diomongin, tapi ya at the end of the day misalnya kayak merasa mungkin ini proses yang aku alamin lah, dan waktu itu bisa belajar juga. Iya, kelihatannya emang akhirnya yang ibaratnya membuat putusan tuh dari sebelah sana, tapi yang hancur tuh sebelah sini. Enggak, yang sana yang malah agak susah gitu bangunnya. Sebelum terakhirnya ada kejadian, ada momen lah yang bikin dia I have to itu. Tapi overall agak lucu juga melihat proses itu. Tapi senang sih kenal sama orang-orang yang pernah berhubungan. Kita tuh nggak pernah nyesal apapun yang
yang udah dilewatin bersama, karena mau tuh baik mau tuh buruk itu bagian dari pengalaman, yang buruk kita jadiin pelajaran ya pada akhirnya. Jadi nggak bahkan merasa beruntung kalau bisa kenal sama orang-orang yang pernah berhubungan khusus lah kita bilang kayak gitu, walaupun nggak pacaran dan nggak jalan. Dan ada satu kisah menarik gitu kan, yang bikin kami kenapa kami nggak memilih nggak pacaran at least sampai sekarang lah. Ya ini pernah satu kejadian yang gitulah yang ya satu waktu itu aku kan jarang inilah gonceng cewek. Kami mau pertama gonceng cewek tuh yang itu bukan pertama gonceng cewek tuh orang yang pertama kali ke Menaksir dan di kampus gitu. Pertama kali aku gonceng cewek yang non mahram tuh di kampus. Awalnya aneh sih, tapi itu awalnya nggak bantu dia. Tapi setelah lama itu kayak biasa aja sih. Dia kan misalnya tuh tergantung pikiran juga. Misalnya ya udah niat bantu saya. Ya betul. Kayak istilahnya cewek gitu disuruh jaga pakaian. Saya ngapain suruh jaga pakaian? Seharusnya kalian itu yang menjaga mata-mata kalian. Jangan terlalu jelalatan gitu. Kita juga sebagai nggak cewek nggak setuju nggak gini oke. Sebagai cewek oke lah kita berpakaian yang sopan. Misalnya kan sesopan apapun saya kita pakai jilbab gimana, kalau misalnya pun bagi si cowok ini tetap melihat ada sisi yang bagi mereka menarik, kita juga nggak bisa menahan itu. Jadi tahan diri sesama diri sendiri lah, saya saling menjaga kehormatan sendiri-sendiri. Ya menurut kami, tapi misalnya cewek agak terbuka terus disuruh apa nih, disuruh tutup lah, pakai yang bagus lah gitu ya. Itu nggak salah, menurut kami nggak salah. Tapi untuk hal yang benar itu bukan berarti kita bisa melakukannya dengan cara yang salah. Hal yang benar tuh dilakuinnya harus dengan cara yang baik dan benar juga. Jadi ada sesuatu yang salah, kita nggak bisa untuk kita konfrontasi langsung salah Wak, ini bagusnya, nggak bisa kayak itu. Kan jadi ada saudara sendiri tuh jangan terbuka, saya bicaranya betul gitu. Jadi ada seni dalam berdakwah lah ibaratnya kayak itu. Ada ini udah ke masalah agamanya ya. Kita tapi ada seninya, untuk ada cara lah kayak itu ya. Jadi nggak masalah, tapi yang jelas perlahan, tergantung deketinnya kayak mana, tergantung cara bilangnya kayak mana. Tapi kalau langsung frontal ya ada ya wajar aja kalau ada yang ilfil ya kan. Wajar aja sih. Jadi kira sih. Jadi begitulah misalnya perspektif kami lah tentang cinta ya, macam-macam lah. Mungkin kata apa ya, dalam hubungan real mungkin belajar berkomitmen. Kalau kami masih takut berkomitmen, tapi mungkin nanti akan, nggak tahu lah. Kalau sekarang mungkin jangan dipaksakan. Iya, kami lihatnya mungkin aku nanti kalau aku udah penghasilan mungkin bisa memulai itu, tapi walaupun agak canggung ya bisa memulai deh, karena nggak kayak aneh aja kalau misalnya ini kenalan dong untuk nikah gitu. Ini pertanyaan yang kami mau tanya juga, kayak mana perspektif cewek Kota Banda Aceh ini kayak mana. Misalnya nih kapan nggak pacaran nih, biasa-biasa aja tapi udah terus anggap aja Kak apa pacaran nih. Oke, pacaran sama dia. Terus ada satu orang cowok, Kak apa cuman kenal aja sama dia, kenal tahu ya, dia kenal aku kenal sama dia ya, tapi nggak deket, nggak ada sama sekali, cuman tahu aja. Terus tiba-tiba dia hubungi Kak apa, aku mau serius sama aku, ilfil nggak? Nggak ada ilfil karena dia tahu kami lagi ada hubungan. Seharusnya cowok yang baik itu nunggu. Ya kan, misalnya tiba-tiba datang kita lagi ada hubungan, kan dia nggak sopan berarti. Kalau misalnya dia nggak tahu, apa ilfilnya karena itu. Kalau misalnya dia nggak tahu, apa ilfil nggak? Enggak sih, kalau dia nggak tahu ya udah kita jelasin. Dan kami bukan tipe yang misalnya dia tiba-tiba gentle kali Wak, langsung terpukau aku gitu. Kami bukan tipe yang kayak itu. Misalnya kami menghargai yang ada dulu gitu, yang ada sekarang. Oke. Gitu. That's good. Jadi
kami nggak menaruh stigma apa juga terhadap orang ada pacaran. juga kan pilihannya kita disuruh sholat istikharah, itu juga bisa kita kira-kira udah bimbang gitu. Berarti bisa dibilang nggak serta merta langsung ilfil, nggak serta merta langsung menolak, tapi kok kapan ada dalam hubungan dia datang ya ilfil kok kayak itu cara kayak gitu kan. Menarik juga sih karena ini ya untuk karena gini kami punya cerita dulu ada cewek yang dia nikah udah didatangin ya udah tunangan akhirnya udah 2 tahun akhirnya nggak nikah ada yang kayak gitu kan ada tunangan lagi kapan atau kawan kalian udah nikah dia udah nikah aduh aku kapan ya kapan gitu jadi antusias karena terpacu lihat kawan nggak kayak gitu ada itu yang kayak bilang tadi timing orang tuh beda-beda, jadi jangan kita mengambil keputusan tuh karena orang-orang suruh, karena lihat orang kita termenggebu-gebu, karena yang mereka tuh cuman nikmati euforianya aja dan kita yang menjalani itu gitu. Misalnya ada masalah ya udah masalah kita bukan masalah orang gitu. Ya menurut kami juga hubungan walaupun pacaran ya terlepas nih kita ngomongin agama, tapi kalau misalnya dalam hubungan tuh kalian saling membangun, ada rasa kata alpha grow sama dia, berkembang, ada terasa benefitnya sama-sama membangun gitu, ya lanjutin aja, which is good, nggak mengganggu gitu. Tapi kalau ada toksik, kita nampak orang hubungan toksik, ya menyayangkan aja kalau dilanjutin gitu. Ya dan aku kadang untuk ada nanti karena belum terpikir kalau nanti mungkin bisa aja pacaran tapi nggak sekarang, ya ada kendala juga pun kok sekarang mulai kadang-kadang terpikir juga kayaknya perlu nih satu tapi kan kondisinya beda. Kami di kampus UIN, keluarga kita bisa, keluarga kami menerima, keluarga besar menerima untuk pacaran, tapi kami kan di kampus ada kenal kawan-kawan yang Islami gitu kan, yang bagus-bagus lah, ustaz-ustaz, organisasi dakwah kami ada. Jadi itulah misalnya jadi nggak mungkin bawa cewek ini kan, misalnya tiba-tiba Shoki Ustaz siapa nih kawan, aduh langsung bisa mengambil keputusan kayak itu ya balik lagi iya sih ya betul ke diri Oki sendiri. Kalau kami udah milih itu kami siap dengan resiko tuh, tapi kalau sekarang kami merasa kayak enggak, salah satu faktornya itu. Kalau misalnya Oki dengan pilihan Oki dijauhi, dikucilkan oleh yang Oki oleh orang-orang ini, berarti kan dia nggak menghargai keputusan orang yang berbeda-beda dengan diri dia. Ya, bisa jadi. Kan misalnya dalam berlembaga gitu kan yang paling penting kan berkomunikasi, gimana berkomunikasi dengan rekan sesama organisasi. Yang dilihat etos kerjanya, yang dilihat juga kan itu adalah urusan pribadi ya, hubungan itu kan urusan pribadi. Iya, tapi tetap aja rasanya aneh dan pasti di kalangan aktivis dakwah tuh diomongin dia nih berpengaruh juga terhadap amanah kita pasti. Jadi mungkin sekarang nanti lah, tapi nggak tahu juga akan menjemput jodoh itu dengan cara itu atau enggak. Tapi terpikir masih gitu, tapi nanti lah nggak tahu lah ya, lihat nih yang tebar jalannya antara orang nih, nggak tahu, kami rasa sih nanti di dunia pekerjaan mungkin there is something else atau ada step baru lah yang bikin step baru dalam dunia percintaan yang bikin kita grow lagi gitu. Kalau sekarang kan masih agak-agak labil ya, nanti masa depan langsung macam nanti kalau udah jejak gitu kan, laki-laki lebih enak gitu, kita pun kayak kira yang bagus nih, yang udah apa nih, jadi nggak kalau misalnya nih 5 tahun gitu, 5 tahun tuh kata orang tahun yang bikin ini jadi atau enggak sama dia. Apa melihatnya ini akan jadi nggak sih kalian kira-kira? Kita takdir nggak ada yang tahu ya kita nggak ada yang tahu. Kami merasa kayaknya jadi Apa mau nunggu? Ya mau lah, maksudnya kan udah sejauh ini kayak gitu, karena kan jadi kayak proses mencari kerja lulus dulu kan itu dinikmati sama-sama. Berarti agak-agak telat nggak apa di atas 25? Iya, sesiapnya kita lah. Ya betul. Karena kita tuh udah susah gitu ya, kok kami bisa
amin-amin lah misalnya kita nggak jadi udah nggak lagi mencoba mengenal yang baru lagi tuh kayak butuh proses lagi sih. Dan itu tingkat misalnya yang udah lama ya, misalnya kayak kami udah bertahun-tahun tuh kayak ada beberapa sisi yang baru kami ketahui juga gitu dan pasti kalau misalnya udah nikah tuh pasti kita juga ada tahu sisi hal yang baru lain lagi gitu yang jadi pelajaran buat kita. Jadi mengenal seseorang tuh nggak semudah itu sih. Dan itu terjadi juga sama pecandu-pecandu cinta yang gonta-ganti pacar, pasti ada trauma. Yang males dekatin kan, tapi kalian pengen kan. Tapi karena sakit hati males kan. Tapi nggak ada salahnya tuh. Nggak ada salahnya. Kan jodoh kita nggak ada yang tahu ya. Bisa aja kita baru kenalan seminggu udah yakin, udah rupanya cocok. Kita nggak ada yang tahu. Kayak apa gitu sih? Apanya kita nggak jadi terus kenal, kok bagus nih. nggak. Jadi keren sih, menarik juga sih dengan background yang beda, pandangan berbeda. Bisa, yang penting bisa memahami lah. Juga misalnya kayak pasangan tuh nggak selalu harus punya kesamaan yang sama, punya tapi ya hobi yang sama, pemikiran yang sama kan. Jangan misalnya udah kira-kira pemikiran nggak sama atau udah merasa nggak cocok, padahal mungkin dari itu kita bisa dapat saling memberikan pelajaran ke satu sama lain, bisa mengambil sisi perspektif yang berbeda tuh kita juga lebih mikir gitu. Tapi dalam Islam pun sebenarnya yang beda masalah, tapi anjurannya kan yang sekufu, yang seagama. Sekufu tuh ibaratnya agak-agak satu frekuensi lah, enggak dia tamat SMP terus S1 kan. Iya, maksudnya berbeda tapi misalnya masih bisa ketika kita ngomong tuh nyambung, bisa saling memahami. Tapi dengan pandangan yang berbeda, bukan berarti kita skalanya di sini, dia di sini. Sejam lebih menarik. Nanti kan di-cut lagi. Bisa saat kami nantilah bisa buat berapa part, mungkin bisa sekaligus, nanti kita lihat lah. Jelas nih segmen pertama di video ini menarik juga, mungkin ke depan akan apa. Ini jujur, misalnya yang kita ngomongin tadi kami tuh kayak ini kesampaian nggak sih maknanya, kayak kami merasa ngomong di sini tuh kayak apa sih yang diomongin, kayak keluar aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, memang kami pun merasa kayaknya agak berangin nih. Berangin gimana? Nggak masalah yang keluar tuh aku agak nyamping, nggak tep kan ya udah nggak apa sih. Video pertama sharing sama kakak lu, sama keluarga dulu, nanti kita mah dia harus dicatat, poin-poin tuh harus dicatat ya gitu. Jadi kita ngomongnya tuh terstruktur, saran enggak gitu. Ya udah sih nggak apa, bagi pengalaman sama, mungkin kok aku mungkin lebih bagi pengalaman sama kepo sama kakak tuh lebih ke ceritain pengalaman dia dan dan taujih nasihatnya. Mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video sharing opini dan persepsi dan dan sharing opini sama orang lah, yaitu ada yang bersangkutan saya disebutin di sini, saya nggak ada niat. Iya, nggak ada niat. Jelek. Sorry juga kok ada menyinggung, nggak ada maksud menyinggung siapapun. Cuman perspektif kami aja soal percintaan. Semua orang bebas berpersepsi. Kami juga terbuka untuk diskusi kok. Boleh DM kami di Instagram. Kami ada di Instagram dan juga Twitter. Iya. Rivaldo. Nggak, kami di Instagram aku ada @Umar. Instagram Zalfa Lukiana tanpa huruf vokal, tanpa AIWO. Zalfa Lukiana, ZLF LQYN. Ya itulah, biasa di negara demokrasi kan kita bebas bicara apa aja. Tergantung kalian bisa terima ini, mau kalian mengatasi nggak masalah. Kalau menurut kalian cringe, ya nggak usah, skip aja. Tapi ini udah di akhir sih. Tapi kalau ada yang nonton sampai akhir, thank you juga, karena pasti jarang kali yang nonton sampai akhir. Tapi kalau ada pun thank you, karena ini episode pertama kalian jadi bagian dari saksi hidup
step-step channel ini bergrowth gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf atas segala kurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kayak YouTuber ya. Mungkin segitu aja. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.